Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajil Helma Mesya Putri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian iman. Nah, di sini saya banyak sekali mendapat definisi-definisi mengenai iman dari para ulama yang ada di dunia. Nah, yang pertama yaitu Imam Malik Asy-Syafi'i, Ahmad Al-Auza'i, Ishaq bin Rawahi, dan segenap ulama ahli hadis serta ahlul Madinah atau ulama di Madinah. Nah, mereka berdefinisi bahwa iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Untuk definisi iman yang kedua yaitu banyak di antara ulama mazhab Hanafi yang mengikuti definisi sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullah, yang mengatakan bahwa iman itu pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Definisi yang ketiga yaitu ada pula yang mengatakan bahwa pengakuan dengan lisan adalah rukun tambahan saja dan bukan rukun asli. Inilah pendapat Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah, dan Abu Hanifah pun diriwayatkan memiliki sebuah pendapat seperti ini. Untuk definisi yang keempat ini ada dari Sekte Al-Karamiyah, mengatakan bahwa iman itu hanya pengakuan dengan lisan saja. Maka dari definisi mereka ini, orang-orang munafik itu dinilai sebagai orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanannya. Akan tetapi menurut mereka, orang-orang munafik itu berhak mendapatkan ancaman yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Pendapat mereka ini sangat jelas kekeliruannya. Ya, tentu saja. Mana ada orang munafik yang memiliki keimanan yang sempurna. Definisi mengenai iman yang terakhir yaitu dari Jam bin Safwan dan Abdul Hasan Asy-Syalihi. Mereka berdua adalah salah satu dedengklot sekte Qadariyah. Mereka berpendapat bahwa iman itu cukup dengan pengetahuan yang ada di dalam hati. Dan inilah yang diyakini oleh kaum Jabariyah. Pendapat ini jauh lebih jelas kerusakannya dibanding pendapat sebelumnya. Sebab kalau pendapat ini dibenarkan, maka konsekuensinya Fir'aun beserta kaumnya menjadi termasuk golongan orang-orang yang beriman. Karena mereka telah mengetahui kebenaran Musa dan Harun alaihi wassalam, dan mereka tidak mau beriman kepada keduanya. Karena itulah Musa mengatakan kepada Fir'aun, "Sungguh kamu telah mengetahui dengan jelas bahwa tidaklah menurunkan itu semua, melainkan Robbi pemilik langit dan bumi." Quran Surat Al-Isra, Surah 17 ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka telah menentangnya, padahal diri mereka pun meyakininya. Hal itu dikarenakan sikap zalim dan perasaan sombong. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan itu. Dari definisi-definisi iman yang telah saya sebutkan tadi, di sini saya akan merangkum definisi atau pengertian iman dari semua definisi yang telah saya ambil tadi. Jadi, iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah yaitu dengan membenarkan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Berikut tentang dalil beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl
Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dalalam baida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata, yaitu wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Wujudullah adalah wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan sesuatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih dapat digambarkan dengan kenyataan, tetap dan kekal. Dan kesempurnaan wujud serta kekuatannya bergantung pula pada kesempurnaan. Yang selanjutnya yaitu pengertian tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, dan mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke pengertian uluhiyah. Menurut Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, tauhid uluhiyah itu adalah pengesahan Allah dari sisi bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah. Pengertian ini diambil dari makna kata ilah dalam bahasa Arab yang berarti sesuatu yang disembah, dan tauhid uluhiyah ini menuntut manusia untuk menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pengertian asma wa sifat. Kata asma dalam bahasa Arab artinya nama, sedangkan kata sifat dalam bahasa Arab adalah mencakup segala informasi yang melekat pada suatu yang wujud. Dengan demikian, kata asma wa sifat berarti sifat Allah mencakup perbuatannya, kekuasaannya, dan apa saja yang ada pada zat Allah, dan segala informasi tentang Allah. Secara istilah, tauhid asma dan sifat adalah pengakuan seorang hamba tentang nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan bagi dirinya dalam kitabnya ataupun dalam sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materi yang selanjutnya dan materi yang terakhir ini, yaitu pengaruh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membuat seseorang menegakkan syariat. Dalam firman-Nya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Yang kedua yaitu menghindari syirik atau menyekutukan Allah yang nyata maupun tersembunyi. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembah-sembahan yang selain Allah? Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Yang ketiga yaitu mencintai karena Allah. Seorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan duniawi yang membutakan. Yang keempat yaitu
jihad di jalan Allah, yang kelima loyalitas, dan yang terakhir yaitu berakhlak yang baik. Akhlakul karimah merupakan buah dari iman yang ditanam dengan kuat dalam hati seorang mukmin. Demikian materi yang telah saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Ajil Helma Mesya Putri dengan program studi S1 Psikologi dengan NIM 20108011020 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.